warahmatullahi wabarakatuh. Kami, saya Emily Gading dengan NIM akhiran 016. Saya Salvadara Mustia dengan akhiran NIM 012. Saya Bisa Nabila Seni Rahmadani dengan NIM akhir 018. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai pengusaha di bidang sektor perikanan. Jadi sebelumnya Mas, mohon maaf, bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sudiro. Saya pengusaha di sektor perikanan daerah Sidoarjo, supplier ikan nila dengan budidaya modern. Langsung mulai pertanyaan aja ya Mas. Pertanyaan pertama itu bagaimana ide awal usaha ini tuh muncul, bisa muncul? Ide awalnya karena saya lulus kuliah, dan kuliah saya kan jurusan manajemen. Jadi dari situ saya belajar buat memanajemen diri saya sendiri. Kepinginnya dengan cara apa? Cara cari uang tanpa daftar ke perusahaan-perusahaan. Jadi emang karena saya basicnya dari kuliah sudah cari uang sendiri, jadi ada modal ketika kuliah udah selesai. Itu apakah pernah kayak keluarga itu kayak, oh ya kamu usaha aja atau kayak ngelarang gitu, pernah gitu ya? Kebetulan semuanya support, karena emang basic dari orang tua juga bisa, jadi nggak ada sama sekali buat menghalangi apapun. Mungkin kalau support secara mental itu pasti. Tujuan utama dari mendirikan usaha sektor perikanan ikan nila ini apa? Tujuan utama sih sebenarnya, tujuan utama itu sebenarnya itu karena dari sektor perikanan ini kita lihat di Sidoarjo itu adalah pasar, intinya marketnya perikanan, dan perikanan sumbernya itu dari Kediri, Blitar, Tulungagung, terus Jombang, Mojokerto. Itu banyak dari mereka petani perikanan, petani ikan itu perikanan. Tapi rata-rata pemasaran banyak di Sidoarjo dan di Surabaya. Pemasaran. Nah, kebetulan kita kan mempunyai poin plus tersendiri. Kita lebih dekat dari pasar. Kenapa kita nggak menghasilkan sendiri, produksi sendiri? Jadi secara cost operasional kan bisa lebih tersempit pengeluaran. Lalu apa keunikan atau inovasi dari usaha perikanan? Keunikan mungkin bukan keunikan, mungkin keunggulan, value atau apapun dari sistem yang saya pakai ini, sistem budidaya perikanan ikan juga. Saya menggunakan sistem namanya sistem gelontor. Jadi sistem gelontor ini apa? Sistem gelontor itu bukan seperti sistem bioflok, bukan seperti sistem ras yang memainkan air. Sedangkan sistem gelontor ini sistemnya menjaga agar amonia kita tidak mengendap lama-lama di bawah. Jadi setiap 2 hari sekali kita lakukan penggelontoran. Penggelontoran itu apa? Penggelontoran itu membuang air basah yang membawa kotoran amonia, mengendapkan amonia. Ya. Itu semuanya 100% dibersihkan atau semuanya? Jadi cuma butuh satu plong itu berapa? Satu plong itu sekitar segini bagi 20 cm. Jadi setiap hari 2 kali sebelum makan. Setiap hari 2 kali sebelum. Nah, keunggulannya apa di situ? Keunggulannya ikan jadi nggak ada limbah, nggak ada pencemaran dari amonia tersendiri. Dengan tetap kita mempertahankan kualitas air yang baik. Gitu. Ikan jadi sehat. Ikan jadi dagingnya nggak bau apapun, nggak bau tanah, nggak bau murni full daging. Apalagi dengan aerasi yang sebegitu kuat
Jadi nanti keunggulannya di sektor penjualan nanti. Jadi penjualannya kita bisa menjual value kita itu apa, dagingnya nggak bau lumpur atau bau. Tadi jadi kayak gitu. Itu untuk konsumsi. Kalau untuk market pemancing, jadi ada ya, jadi kalau kalian tahu tempat pemancingan, mereka kan nggak budidayakan sendiri. Iya. Mereka disetor. Kalau budidaya sendiri pasti kurang. Mereka disetor. Setiap berapa itu 100 kilo atau 50 kilo. Tergantung. Nah, terkenalnya ikan di kolam bulat dengan semua sistem bioblok lah, keras atau apapun, karena dengan pengaruh aerasi yang kuat, tambahan suplemen, tambahan oksigen yang kuat, akhirnya ikannya kalah. Ikan kalah itu apa? Ketika dipancing, ikan bisa langsung ngangkat. Begitu. Jadi proses adaptasi di kolam tanah itu nggak lama. Itu mungkin. Soalnya kekurangan di kolam tanah, jadi di kolam tanah ketika dilakukan penjualan ke pemancing itu perlu adaptasi kan, sekitar 1 hari atau sampai 2 hari tergantung kondisi. Apakah Mas ini pernah mencoba beberapa jenis pakan gitu mendapatkan hasil yang baik? Kebetulan saya kerjasamanya bukan kerjasama sih, saya kenalnya sama sales pakan dari Apindo Semarang. Dan saya juga pernah nyoba dari Pokpan 781 kita 781 dari main 2 sampai main 3. Saya nggak merasa terlalu banyak perbedaan. Intinya dengan protein yang kita kasihkan sama ya insya Allah ikan ini bakal pertumbuhannya sama. Tergantung. Kalau pemberian pakan, merek pakan itu mempengaruhi, dan komposisi setiap pabrikan berbeda-beda. Itu mempengaruhi. Tapi menurut saya sebagai petani, sebagai pembudidaya, paling mempengaruhi adalah konsisten pemberian makan. Kayak ada jamnya. Ya seperti kalau kalian makan ngawur sama makan ada jamnya, pertumbuhannya kan beda. Meskipun ada yang guru ngomong, ada sing guru ngomong kayak ini, aku ini makan keluarga, makan tuh banyak, tapi kan nggak bikin, kopi kok nggak bikin tuh. Beda sama orang sih makan 2 kali sehari, tapi makan dikit-dikit, tapi lebih berkompo. Untuk strategi pemasaran produknya Masnya itu gimana? Strategi pemasaran, saya masuknya ke kolam pemancing dan untuk konsumsi, tapi konsumsi untuk dijual aja. Iya, kalau Jadi kalian datang ke sini gitu. iya, nah, kalau kalian lihat kolam ini besar dan banyak, jadi ya hasilnya juga banyak. Tapi untuk dunia perikanan ini masih sedikit. Ini hitungannya masih sedikit. Jadi saya juga pemula, saya juga awal-awal kami merintis. Ini bisa menghasilkan antara 1,5 ton ketika panen, 1,5 ton sampai 2 ton ikan dari 6 unit kolam. Jadi untuk kebutuhan yang kita temukan dari pengalaman kemarin itu ternyata kurang. Ternyata kebutuhan ikan kurang. Soalnya apa? Setiap hari pasti ada. Jadi target pasarnya cuma ini aja, apa namanya, tempat kolam pemancingan sama Pemancingan sama konsumsi. Sedangkan konsumsi itu saya enggak, mungkin dari secara harga. Secara harga kita kalah karena dari segi HPP per kilo, dan sebenarnya dari segi HPP per kilonya itu masih kalah daripada kolam-kolam tambak yang emang luas. Kolam tambak. Nah, tapi kan kita mempunyai satu keunggulan itu tadi, yang ikannya lebih sehat. Aerasi, oksigen yang terpenuhi, amonia nggak pernah mengendap. Itu ikan jadi sehat.
ikan jadi sehat, akhirnya bisa dikirim itu ke pemancingan. Itu pemancingan daerah Sidoarjo aja atau di luar? Pemancingan. Ikan saya dari panen mendapatkan 1,5 lebih, 1,5 ton lebih. Itu dihabiskan cuman dengan waktu 1 minggu lebih. Kalau emang ada armada waktu itu mungkin 1 minggu sudah habis. Itu 1 minggu sudah habis karena apa? Saya cuman masukin kurang lebih itu 4-5 pemancingan aja. Cuman begitu, dan itu udah habis. Karena apa? Demand terlalu tinggi, supply kurang. Iya. Nah itu kenapa kok begitu? Kenapa? Karena di Sidoarjo ini para petani ikan, para perikanan pembudidaya ikan itu tempatnya jauh-jauh. Contohnya di daerah seperti terus di daerah Jabon, Pelocor, Porong sana. Ya, orangnya banyak. Nah, itu tempatnya dari sini kan meskipun itu kan jauh. Kayak OTW dari Mojokerto ke sini. Bisa dari 1 jam loh. 1 jam bisa. Itu sama perjalanan dari sana ke sini itu sama. Jadi kan ya sama aja. Orang sini mending ambil dari Mojokerto biasanya dari Tantangan saat melakukan usaha ini apa? tantangannya sih banyak. Artinya ya konsisten. Soalnya kenapa? Kalau nggak konsisten semua itu ya bakal hilang. Coba gimana kalau kamu ditegasin aku punya produk ini tak target tapi kamu nggak ada bayar ceritanya gitu. Kamu tak target Mas Arno ini harus habis 1 ton ini harus habis dalam waktu 4 hari. Dengan kondisi kamu nggak tahu pasar, dengan kondisi kamu nggak tahu lapangan, ya bisa dibayangkan gimana struggle. Nah kayak itu. Di posisinya lebih ke niat aja. Kalau niatnya ya sendiri. Bagaimana perkembangan usaha ini dari awal sampai sekarang? Kebetulan ini kan saya nggak lama sih. Baru. Mungkin 1 siklus lebih. Itu berkembang. Lebih ke perkembangan alat, perlengkapan. Saya lebih ke memperlengkap. Lebih ke memperlengkap kayak oksigen, terus tandan air buat kirim itu, terus selang aerasi untuk pengiriman, tong itu, intinya tak lengkap itu. Kalau kita udah proper, kita udah siap buat fight, buat perang. Kalau senjatanya nggak ada kan nggak bisa. Iya. Nanti bingung, pinjam sana, pinjam sini. Nanti kebetulan waktu panen atau apapun ternyata kita kurang ini. Jadi untuk perkembangan secara usaha sih mungkin belum, tapi untuk secara internal saya ngerasa tidak berkembang. Karena dari perlengkapan, dari ilmu, bagaimana tata cara panen. Kalau emang belum pernah panen, nggak bisa, susah berpanen. Kenapa? Harus banyak alat-alat yang disiapkan. Contohnya timbangan, timbangan. Serok pun ada ilmunya. Nah, kenapa kok gitu? Kenapa kok aku ngomong serok ada ilmunya? Karena ini ikan sisik, bukan kayak lele, bukan kayak padi, ikan sisik. Jadi jaring yang kita gunakan seharusnya itu nggak usah yang terlalu besar. Maksudnya terlalu besar itu terlalu antar jaring itu besar-besar. Lubangnya. Jadi kalau bisa lihat yang jaring itu ada yang kiri kan besar-besar, yang biru itu kan kayak kain, itu juga jaring. Nah, itu juga jaring. Nah, dari situ proses panen tuh bisa mempengaruhi kualitas ikan saat dikirim. Karena apa? Karena
dipakai nanti rusak kalau pakai jamnya besar. Siripnya banyak yang itu, nanti ketika sama kelapanya katakanlah perlu dikirim 100 kilo, sama orangnya ditanggung dulu 50 kilo. Nanti kalau kita pakai yang itu, yang besar, itu kan otomatis siripnya atau sisi-sisinya itu ada beberapa yang lepas. Itu bisa tumbuh jamur ketika ditanggung. Jadi besok ikannya kan posisi sakit ketika itu. Nah, dari situ kan nanti ada komplainan atau apa. Jadi kita usahakan proses panennya serapi mungkin, seefisien mungkin, dan tanpa melalui banyak proses. Langsung panen, masuk, jadi nggak usah ribet-ribet dulu. Biar ikan sukses. Bagaimana masnya itu merespon terhadap perubahan tren pasar? Ambilnya kan kayak minat pembelian tuh beda-beda gitu sama harinya gitu. Oh gitu. Ya. Untuk merespon pasar kan nggak pernah bosan. Pasar itu nggak pernah bosan. Yang bosan itu kita. Benar kan? Ya. Bosan itu kita. Soalnya pasar itu nggak pernah bosan. Untuk fluktuatif harga, untuk fluktuatif apapun tentang biaya operasional atau apapun, penyewaan armada atau apa buat pengiriman, itu pasti ada. Dan respon saya sih biasa aja, karena hal itu hal yang wajar. Kalau kalian nggak mewajarkan hal itu, mungkin bisa stres ya. Iya kan? Mewajarkan hal itu bisa stres. Dengan cara apa kalian bisa mewajarkan hal itu? Dengan cara kalian harus menghitung APP itu kalian minimal dan dengan cara hitung APP minimal tidaknya. Kalau ketika kita buntung, maksudnya ketika kita nggak pas waktunya dan ini harus dijual produk ini, gitu loh, harus dijual produk ini, itu pemilihan kita itu jangan sampai ini rugi. Kalau tutup modal oke. Kalau rugi jangan. Jadi aku harus pegang berapa marginnya nanti. Bisa mbak tetap gitu masnya dari pasar lain. Saya kayak dari harganya tuh nggak tetap nih, nggak mana itu masnya dari pasar lain. Pasti. Dan kita kan prinsip kita itu di margin. Kalau pengusaha atau orang-orang skala usaha itu biasanya prinsipnya di margin. Ketika kita membatasi margin itu ya usahain margin segitu. Soalnya apa? Soalnya ketika turun itu kita potong royong nanti capek sendiri. Nggak capek untung, nggak capek sendiri. Itu doang. Jadi dimanapun caranya kita harus tetap mempertahankan margin. Dan kita udah untung awal. Tidaknya ada penurunan harga atau negosiasi. Itu kita bisa ada pegangan. Margin itu segini. Jadi penurunan jadi nggak bisa banyak, karena 20% atau 1%. Nggak jauh-jauh dari. Jadi ketika dihitung nanti juga pasti ada keuntungan tanpa kita bingung di mana harus pasar, mana gini. Soalnya orang usaha itu nggak ada batasan, nggak ada minimal. Menurutku kayak gitu. Kenapa kok aku bisa ngomong kayak gitu? Karena kalau kita mau berusaha, bener loh. Kalau kita mau berusaha, dia cepet. Gak usah nyuruh orang usaha, untuk sales, toko-toko, apa-apa. Mereka target bisa 1 bulan 500 juta. Mereka target bisa 1 bulan hampir 700 juta. Karena ada tutup. Iya. Sedangkan kita para pengusaha itu berpegang sama komitmen namanya konsisten. Soalnya nggak ada yang nunggu juga. Iya toh, nggak ada yang nunggu. Jadi ya dari pribadinya sendiri, kalau emang nggak kuat, kalau emang masih kepingin main-main, ya mending nggak usah. Karena dulu modal daripada rugi. Apalagi skala yang masih segini ada timnya mas? Kebetulan tim enggak, cuma pembantu karyawan ini buat ngasih makan dan buat waktu kirim panen.
Jadi emang gini, di dunia perikanan itu kita tuh nggak bergantung pada tim, bukan seperti produksi sesuatu. Harus ada tim, harus ada mentor, harus ada mesin. Itu enggak. Jadi di dunia perikanan itu yang paling penting itu ilmu. Iya benar. Yang penting itu ilmu. Soalnya kita berhubungan dengan itu. Iya. Salah titik meninggal, salah titik. Iya. Iya. Karena dari pelajaran-pelajaran kemarin itu kita kan punya itu tuh ada aeromonas, ada streptococcus, ada berkembang. Itu kan ada penyebabnya sendiri-sendiri dan pengobatannya di mana sendiri-sendiri. Iya toh. Nah dari situ kita kan yang penting itu misal aku sendiri disuruh pegang bola tanpa karyawan, aku sanggup lebih dari ini itu sampai 30 kolam tak pegang sendiri. Bisa mas. 30 kolam tak pegang sendiri bisa, kecuali ada kecualinya ketika apa? Iya, kalau ketika panen kan butuh banyak orang. Kalau menurut masnya semisal usaha masnya ini berkembang lebih besar lagi, kan kalau misal lebih besar lagi kan otomatis ada timnya. Nah, bagaimana cara masnya itu untuk menghadapi konflik dalam tim atau karyawannya? Kalau saya sih kebetulan kan saya pernah ada karyawannya, kebetulan belum pernah ada karyawan yang tetap. Oh, benar itu. Bukan pada hari kan saya kan itu semester 2 saya itu bikin PT sama anak-anak sama teman-teman kampus. Itu kita sebagai broker komoditas sawah, dan namanya itu Silam Indonesia Trading Company. Silam Indonesia Trading Company itu PT saya ketika waktu semester 2 dan di situ saya ada pengalaman itu kayak namanya lebih baik kita itu mengurangi beban gaji. Soalnya paling berat itu beban gaji. Iya. Lebih baik outsourcing. Jadi ketika kita kasih target mereka, ketika dapat segini kita kasih segini. Jadi dikalikan, ketika mereka dapat 2 kali dari situ, gajinya dapat 2 kali. Jadi gitu. Jadi kita sama-sama ketetapi. Nah, untuk sistem karyawan itu lebih ke pendekatan secara pribadi aja. Kalau untuk emang dibuat tim, dibuat katakanlah ada 5 karyawan. Nah, itu depannya ada 5 karyawan. Pasti kan, nah kita kan di usaha yang sedang merintis, usaha yang belum secara birokrasi lah ya, itu harus mengandalkan percaya satu sama lain, kayak gitu. Jadi ya kita kasih kepercayaan, minimal kan orang kan pasti percaya juga. Jadi sama-sama percaya, sama-sama bisa pegang komitmen. Itu doang kalau karyawan. Intinya kalau tugasnya beres, tugasnya salah ya kita tegur dengan cara yang kita ajari, kalau salah ya nah itu tetap sebelum kerja kita ajari dulu, katakan hari pertama ini kerja kita ajari dulu. Itu ada proses adaptasi, ya nggak bisa orang tiba-tiba langsung jago, nggak bisa. Meskipun saya masih belajar, tapi kapan aja belajar terus. Kalau nggak belajar ya tetap. Mas ini kan tadi kan masih bilangnya masih belajar ya mas. Nah, apa ada buku atau tokoh yang digunakan sebagai pedoman atau cerminan? Untuk pedoman atau cerminan buku itu saya itu lebih ke pengusaha. Role model saya itu pengusaha. Benar toh? Benar. Role model saya itu pengusaha. Katakanlah saya dulu pemegang ini, saya main saham, saya investasi saham. Ya udah, saya role model saya ya benar. Ketika saya ke perikanan, otomatis harus ganti. Iya. Jadi di setiap bidang, kalau Mbak tanya, di setiap bidang itu pasti saya punya role model sendiri. Jadi kan di perikanan,
saya cari role model di kanan, nggak usah jauh-jauh deh. Role model kan nggak harus orang-orang yang artis kan, Iya, benar. bahkan orang tua sendiri pun bisa. Bisa. Nah, satu role model saya ya tetap ibu saya, soalnya kan ini beliau kan ngajarin saya cara usaha, Iya. ngajarin saya cara usaha yang kita itu nggak apa ya, nggak merasa diajari, tapi kok ternyata ibu ngomong ini ternyata Iya. gitu. Itu kan role model utama. Tapi untuk di role model perikanan ini, saya ada mentor. Saya ada mentor di daerah Kediri. Jadi sebelum saya basicnya kan manajemen. Iya. Saya basicnya manajemen, saya basicnya ekonomi bisnis, nggak ada sama sekali tentang perikanan. Nggak ada sama sekali tentang perikanan. Gimana caranya menentukan gas sehat, penebaran bibit itu per meter bibitnya berapa, terus sistem blontornya itu kayak gimana, terus pemberian obat kayak gimana, nggak pernah. Saya nol kultur, dan otomatis saya belajar dari YouTube awal. Saya belajar dari YouTube, lihat ternyata di akun, kalau kalian tahu itu pecah telur namanya, akunnya para sukses itu namanya pecah telur. Itu keluar ada peternakan, pertanian, budidayaan kayak gitu. Itu ada ikan ini. Saya kok agak tertarik. Lalu saya suka lihat reel atau lihat video TikTok pas panen gitu, Iya. ikannya buahnya gitu Iya. suka. Jadi ketika saya beralih lah ke platform yang lain kayak YouTube, ternyata ada nih pengusaha di daerah Jawa Timur yang disorot oleh media. Kayak gitu, ada nih. Namanya Pak Syabudi, daerah dari CB Kilang ya, saya ketemu. Nah kebetulan saya nonton, saya kan murid kan, intinya kan saya belajar dari dia. Saya nonton durasi 1 jam lebih, kalau salah satu videonya di YouTube-nya itu 1 jam lebih, 1 jam 15 menit kan kalau nggak salah. Nah itu saya tonton 6 kali. Iya, itu saya tonton 6 kali sampai saya itu memastikan saya itu benar-benar mudeng tentang teori yang beliau katakan di sini. Jadi ketika saya kepingin main ke sana, saya fokusnya ke praktek di lapangan. Emang saya sistem kayak gitu waktu itu diri saya sendiri. Biar waktu kesananya kosong. Iya, jadi ketika kalian katakan tanpa persiapan menerima info itu pasti bingung. Kayak orang bangun tidur terus dikandani, ayo mangan. Hah? Gitu kan? Gitu. Linglung. Jadi agak bingung. Biar ada persiapan terlebih dahulu. Nah, dari situ saya cari lah kontak person. Saya cari kontak personnya, terus ketemu, alhamdulillah ketemu, saya minta pelatihan. Gitu. Saya minta pelatihan, diberikan sama beliau nominal, akhirnya oke Pak, satu minggu 5 harian lah. Jadi saya tidur sana 5 hari. Kita tidur sana 5 hari, nanti di sana diajarin semuanya. Jadi saya seperti karyawan di situ. Jadi saya emang temennya itu ya temen sama karyawan di situ. Saya tanya-tanya tentang listrikan, tentang apapun, tentang perikanan. Kan gini itu bukan ikannya tok yang belajar. Sistem kolamnya, sistem aerasinya, mesin apa yang harus dipakai, terus berapa kebutuhan listriknya yang saya pakai, itu kan harus kita. Soalnya kita kan skala buat usaha, bukan buat hobi. Kalau emang buat hobi kan emang menggelontorkan uang nggak apa-apa, selagi kita sih. Tapi kan ini buat usaha. Pikiran saya waktu itu kayak gitu. Jadi role model saya mungkin kalau dunia perikanan ya beliau. Pesannya nih Mas, untuk kayak kita sebagai mahasiswa, kalau semisal ingin membuka usaha itu pesannya apa? Seperti apa gitu Mas? Pesan-pesan. Jangan gengsi. Ya, satu jangan gengsi. Jangan gengsi. Gak usah patah semangat dan ini. Yakin. Soalnya apa? Tapi ini, menurut saya semua usaha itu pasti ada modal. Ya. Kadang-kadang itu ada anak, ada orang, ada influencer atau apapun ngomong usaha tanpa modal bisa. Usaha tanpa modal bisa.
tapi apakah tenagamu bukan dipikir, bukan dijadikan modal, maka kamu bukan dijadikan modal. Menurut saya usaha pasti membutuhkan modal utang, modal tenaga. Tapi untuk modal mungkin ini bisa tergantung usaha yang mau dibikin. Dan syaratnya belajar dari hilir. Biasanya kan orang bilang dari hilir, benar nggak? Kalau diusaha apa? Kalau diusaha, setelah saya mengalami beberapa tahun itu, belajarlah dari hilir. Soalnya apa? Soalnya ujung tombak usaha, ujung tombak produksi pun ujung tombaknya kayak pabrik, ujung tombaknya sales. Nomor satu. Kenapa kok aku ngomongin dari dulu ke hilir? Kalau kalian udah tahu cara belajarnya, pembuatannya, nanti kalian bakal kesusahan berpikir. Jadi kalian harus ada waktu lebih belajar ke hilir. Sedangkan belajar ke hilir ini saya ingin apa? Fokuskannya apa? Benar nggak? Benar. Itu kalau kalian nggak fokuskan hilirnya dulu, itu kalah sama kompetitor. Jadi nanti diusahakan, saran saya itu belajarlah dari hilir kalau bisa, belajarlah dari pemasarannya. Saya jualin barang orang, jadi setidaknya itu kita kebiasaan untuk menjual produk atau jasa atau apapun kan. Kalian harus paham dan pelajari benar produk knowledge-nya kayak gimana, harus pegang benar produk knowledge-nya kayak gimana, spesifikasinya kayak apa, itu baru bisa kalian jual. Itu kalau kalian bisa ngomong lancar ke orang kayak sales lah ya, kayak sales. Iya. Otomatis kan orang itu nggak usah ada barang itu bisa Iya. berjual. Mau tertarik. Jadi sing susah itu untuk membiasakan menjual produk. Biasakan dulu menjual. Kalau udah biasa menjual, cobalah diklasifikasikan lagi. Jualnya apa, produk apa. Kalau udah aku nemu, wah yang paling laris produk ini. Nah ini laris nih, daerahku, katakanlah. Ya kamu belajar distribusinya gimana. Nanti kalau udah belajar distribusinya, udah dapet ilmunya nih, langsung belajar ke teknik pembuatan kayak gitu. Akhirnya kan simpulannya dari hilir ke hulu, bukan dari hulu ke hilir. Itu bisa lebih mudah daripada dari hulu ke hilir, lebih struggle. Terakhir nih Mas, keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang awam atau seperti kita bioedubranership yang ingin memulai usaha di awal? Keterampilan apa yang harus dimiliki? Keterampilan dasar itu berarti apa? Soft skill. Iya. Soft. Kalian punya keahlian di bidang apa? Itu doang. Kalian pastikan kelebihan diri kalian itu gimana. Karena kalian pinter nih bikin skripsi, ya toh. Amin. Ya udah buka Joki, tapi kan nggak boleh. Nah kalau jadi kita harus tahu kayak sumber daya manusia kita. Jadi sebelum kita tahu kita bikin apa, kita harus tahu dulu. Kalau aku kan kelebihan itu di operasional nih, aku lebih ke operasional, tapi ke marketing untuk saat ini masih kurang kan? Menurut aku ya, untuk marketing masih kurang. Tapi secara operasional aku bisa, manajemen dengan baik aku bisa. Itu kelebihanku. Itu dari beberapa tahun ya, maksudnya dari introspeksi beberapa tahun. Nah, yang paling penting itu. Jadi tentukan kelebihan kalian itu gimana. Nah, carilah usaha atau pekerjaan. Benar kan? Carilah usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan kelebihan kalian. Yang kelebihan kalian itu berguna. Jadi kalian itu nanti kesulitannya itu nggak sesulit itu. Kalian juga enjoy ya. Soalnya kan kalian udah bisa. Di situ. Untuk ya buat teman-teman mahasiswa ya, biasanya kan ada yang jual online atau apa. Kalau ya contohnya gini, analoginya kayak
suka masak akhirnya dia jualan. Iya. Suka make up gitu kan. Tapi kan gitu rata-rata mahasiswa kan banyaknya musiman loh. Iya. Banyaknya musiman. Nah itu loh butuhnya konsistensi kita. Kalau konsistensi terus finansial manajemennya dihitung, ya bakal ketemu nanti. Bisa bakal menghidupi dirinya sendiri minimal. Gitu. Terima kasih Mas. Semangat juga. Sekian wawancara dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami sampaikan terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.